Banyak sekali permintaan dari sampean semuanya supaya IWB mengkomparasikan antara New Aerox Turbo melawan Old Aerox. Nah, terima kasih buat Yamaha SBW, akhirnya IWB mampu mewujudkan buat sampean semuanya dan inilah komparasinya, Cak. Bro, akhirnya IWB berhasil menyandingkan dua motor berbeda New Aerox dengan yang sebelumnya, sebuah generasi yang tertingginya sama-sama tertinggi, bedanya ini sudah ada turbonya. Nah, IWB memang sengaja karena memang banyak permintaan dari sampean semuanya supaya IWB menyandingkan, mengkomparasikan antara Aerox yang lama dan yang baru, dan inilah yang bisa sampean semuanya. Bagaimana lampu-lampunya, yang mana Aerox yang lama itu dia ada DRL-nya sampai ke atas, sementara yang baru ini kan enggak, dia kayak ada coretan aja dan feel-nya memang ala-ala Panigaleca. Itu yang lebih bisa share sampean. Ini opini pribadi, jadi kalau memang berbeda opini ya nggak masalah sah. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita lihat dari sisi sini, maka kita akan menemukan sebuah desain revisi yang sedikit berbeda, dimana di bagian cover stangnya sama-sama lancip, Cak. Tapi entah kenapa jika kita lihat shape dari visornya ini lebih tinggi, Cak, dibandingkan dengan yang lama. Nah, kalau kita lihat ya, yang lama kan seperti ini, Cak, tuh. Sementara yang baru itu lebih tinggi di bagian area visornya. Lalu di bagian sini, Cak, juga direvisi. Ya, kalau ini kan ada kayak, nih lihat, ada kayak puntiran di sini, tapi kalau yang baru itu nggak terlalu, dia langsung lancip aja. Jadi memang lebih kelihatannya lebih datar ya, tapi lancip juga. Sementara di bagian area sini berubah total. Di sini direvisi total semuanya, Cak. Lihat, setiap jengkal dari bodinya ada gurat-guratan ya, ada tekuk-tekukan, semuanya terasa agresif. Bahkan area sini ada tekukan lagi, dan bagian ujung dari hidungnya itu direvisi. Jadi lebih lancip modelnya, shape-nya berubah total. Sementara yang lama seperti ini. Yang lama juga nggak buruk, tapi dia lebih, apa ya, kita katakan nggak banyak tekukan ya, lebih landai, tapi dia lebih mekar. Sekali lagi IWB tekankan kemarin, untuk yang generasi baru itu lebih compact. Kalau yang lama kan mekar banget nih, mekar dengan tarikan di bagian ujung-ujungnya, DRL-nya sampai ke atas. Di bagian sini juga mirip ya sebenarnya, tapi untuk lampunya berbeda. Karena lampu yang baru itu dia masuk ke dalam, sementara yang lama kan dia nonjol aja, cembung dia modelnya, Cak. Nah, seperti itu. Dan ada lidahnya yang sangat panjang di sini. Sementara yang baru enggak ada lidahnya pula, tapi dia terkesan lebih kepada sebuah desain casing, bukan kayak keluar gitu. Nah, kalau kita lihat dari samping, Cak, mari kita intip dari samping, Mas. Nah, ini dia. Dari samping, sampai akan menemukan sebuah pendekatan berbeda, di mana yang lama, lihat nih, dia cembung, Cak. Reflektornya ngikutin, jadi hidungnya panjang ya, dia juga ikut panjang reflektornya. Tapi untuk yang baru itu enggak. Dia kayak kepotong di area sini, Cak. Jadi lebih keren. Dari kacamata IWB itu lebih cakep. Karena di sini direvisi ya. Casingnya memang dia nonjol di sini ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu, tapi bagian reflektornya ditarik ke belakang oleh Yamaha. Dan direvisi pula di sini ada tekukan, termasuk juga bagaimana lampu senya yang juga berubah. Kita akan coba nyalakan buat sampean ya. Hazardnya biar sampean bisa dapatkan bayangan. Ini hazardnya. Sementara untuk yang lama kita akan coba. Nah, perbedaan posisi hazard, yes, dimana untuk yang Aerox yang lama itu di bagian tebeng, Mas, sementara yang baru ini lebih ke atas reflektor dan lebih reguler ya, lebih umum. Kalau itu kan khas Yamaha banget. Tapi tenang, jangan khawatir, karena jika kita lihat sinarnya aslinya itu terang banget, lebih terang yang baru. Kalau itu kan bolam biasa, Cak, ini sudah LED, jadinya terasa tajam banget, terang, enak dilihat. Seperti itu, Kang Mas ya. Jadi kalau kita intip dari atas seperti ini, Mas. Nah ya, jadi shape dari situnya berubah, Kang Mas. Sini juga berubah. Lalu di bagian ujung-ujungnya juga lebih kayak motor-motor Eropa. Ini lebih vario sih kalau di kacamata IWB. Ini enggak ini. Ini rada-rada baby CBR ya. Jadi garang banget sih. IWB suka, ini suka banget. Asli, keren. Apalagi lidahnya lebih keluar di sini. Nah gitu ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu, dan jika kita lihat dari samping kanan seperti ini. Nah, seperti itu bagaimana desain yang baru ini yang direvisi oleh Yamaha.
Dan dari kacamata EWB berhasil karena makin ganteng. Nah, perbedaan pula di area sini, Cak. Yang menarik adalah ternyata Yamaha menghilangkan cover di bagian sini suspensinya. Yang lama kan ada covernya tuh. Nah, itu kan, tahu kan, kayak cover. Tapi yang baru itu nggak ada, Cak. Dihilangkan oleh Yamaha. Nah, seperti ini, jadi polosan. Lalu di bagian area fendernya juga berubah. Fendernya kalau kita lihat yang baru ini seperti ini, sementara yang lama seperti itu. Jadi ada perbedaan shape. Kalau yang baru kan ditarik ke sini, sementara yang lama itu tarik ke atas. Nah, kelihatan nggak sampean? Peleknya sama, rem-remnya sama, kolong-kolongnya sama, nggak ada yang berubah, tapi shape detailnya berubah. Nah, sekarang kita intip dari atas. Nah, teman-teman, jika kita lihat dari atas, ini yang membedakan pula sangat jelas terasa bagaimana pendekatan Yamaha yang gokil, Mas. Jadi kalau kita lihat di sini, Cak, ini WB benar-benar impress. Karena jika kita lihat, Yamaha itu berusaha untuk menghadapkan posisi speedometer biar lebih enak. Jadi dia lebih tegak ke sini, tapi dia modelnya floating, Cak. Jadi kalau kita lihat, ada semacam manuver Yamaha membuat casing yang ke dalam sini, dan posisi dari speedometernya itu enggak menyatu dengan casing, kayak seolah-olah floating atau melayang, Cak. Seperti itu, sementara yang lama itu lebih reguler, lebih biasa. Ya, ini sih memang selera, Cak. Tapi kalau dari kacamata IWB, jelas IWB suka yang baru ya, kan lebih robotik, lebih agresif. Dan ini di bagian area speedometernya, Cak. Nah, speedometernya sudah kita nggak bisa komparasikan karena memang lagi bumi. Saatnya sudah lengkap banget, sudah full LED, sorry, full TFT LCD. Dari sana masih monokrom biasa, ya tertingginya ya. Jadi kalau kita lihat dari belakang seperti ini, Mas. Tuh, bagaimana shape keduanya yang memang berbeda, teman-teman. Oh, ternyata azan, Cak. Kita berhenti dulu, Kang Mas ya. Nah, ini kalau kita lihat dari belakang kemudi, Kang Mas ya, gimana shape dari keduanya berbeda total. Yamaha tidak menyisakan apapun, Cak. Jadi bahkan bagian deck dalamnya pun berbeda, Cak. Kita lihat dari sana dulu ya, Kang Mas, bagaimana bentuk dari cover stangnya melebar. Dan jika kita lihat sekilas, sepertinya Yamaha menekuk bagian stangnya lebih ke dalam. Jadi dibandingkan dengan sebelumnya yang baplang, yang baru itu lebih ke dalam tekukannya. Jadi sepertinya ini adalah salah satu cara Yamaha untuk memberikan kontrol maksimal kepada New Aerox yang terbaru. Kita lihat ya, bagaimana speedometernya seperti ini, Mas ya. Speedometernya yang lebih sporty kita lihatnya dan lebih keren. Sementara yang dulu mungkin feel-nya lebih clean karena mikanya lebar, luas. Tapi jika kita melihat dari keawetan, jelas awet yang sana aja. Karena mika seperti ini lama-lama kan dia retak-retak biasanya karena umur ya, kita nggak bisa hindari. Dan bentuknya seperti ini, dia lebar yang lama. Sementara yang baru itu dia lebih racing look ya di kacamata IWB. Dan termasuk juga di bagian area stang kirinya, Cak, berubah total, dimana kita menemukan ada kontrol ya, kontrol dari Y-shift-nya, menu-menunya, kelihatan kayak big bike banget. Sementara yang kiri, yang lama itu lebih biasa, Kang Mas ya. Dan juga di bagian area sini, teman-teman semuanya, yes, kita lihat untuk bagian kanannya nyaris sama, nggak ada yang berbeda. Tapi bukannya yang lama itu buruk semuanya, enggak, Cak. Karena kalau kita lihat Yamaha ternyata juga menghilangkan parking brake lock. Kalau yang lama kan masih ada, Cak, di sini, Cak. Tuh, parking brake lock ya. Jadi kalau sampean parkir di tempat yang turunan sama aman. Karena memang menggunakan tromol itu kelebihannya adalah bisa parking brake lock. Tapi karena sekarang yang baru ini sudah menggunakan double disc brake, maka ini nggak ada, Cak. Jadi nggak ada lagi penahan kalau sampean untuk parkir di tempat turunan. Jadi nggak ada parking brake locknya, nggak bisa dihindarin, Cak, karena memang harus pilihannya seperti itu. Ini tomo-tomonya sama yang ini ya, tapi bagian depannya maksudnya, tapi ini untuk yang baru itu diganti dengan mode seperti ini ya. Oke, jadi kalau kita lihat seperti ini, Kang Mas, bagaimana pendekatan Yamaha yang berubah total. Dari samping kita lihat, yes, jadi nyaris nggak ada yang sama sekali. Kita lihat di sini, bahkan bentuk dari shape untuk cover stangnya juga berbeda. Yang lama seperti ini, jadi lebih membulat yang lama ya. Yang baru itu lebih tegas. Dan bagian area sini pun juga lihat nih, ada perbedaan yang signifikan. Bagian belakang dari decknya, teman-teman, dan ini bagian belakang decknya yang lebih biasa. Karena kalau yang baru memang
Yamaha merombak bagian area sana. Ada kayak semacam ya kita lihat sentuhan-sentuhan memberikan feel kayak sirip gitu ya, jadi lebih keren. Tapi yang lama pun juga nggak buruk karena di sini ada kayak double layer di sini, Cak. Ya plus minus sih selera. Dan jika kita lihat di bagian area atasnya seperti ini, Mas, yang lama, mari kita bandingkan dengan yang baru, Cak. Tuh ya, sama bisa lihat ya. Dari sini aja bagaimana bentuk shape dari bodi per bodinya yang betul-betul agresif, serba meruncing, tidak ada celah sama sekali. Artinya setiap tekukan dari casingnya memang benar-benar agresif, bagian belakangnya dan bagian yang baru seperti ini. Nah ya toh, sama bisa nyimpulin sekarang ya bagaimana feel dari motor terbaru Aerox ini dari Yamaha. Dan teman-teman, ini dia yang menjadi perhatian kita, Cak. Banyak sekali yang komen, Cak, kok bagusnya yang lama ya lampu belakangnya. Itu selera Kang Mas. Karena memang sebenarnya dua-duanya cakep. Kalau dari kacamata pribadi IWB, dua-duanya cakep. Yang baru itu garang juga. Tapi yang lama itu lebih ke horizontal lampunya. Jadi ada semacam permainan horizontal dan ini adalah vertikal. Karena memang kecenderungan Yamaha ingin membawa Aerox ini sebagai R seri DNA. Itu, Cak, ya bahasa dari Yamaha. Dan kita lihat dari lampu senya pun cakep, gak gede, dulu kan gede tuh. Nah jadi gitu ya Kang Mas ya. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, coba kita nyalakan sekali lagi, sama-sama keren ya, tapi beda pendekatan. Di sini lebih R series banget, lihat nih lampunya ya, vertikal, cakep. Tapi juga banyak mengatakan lebih cakep yang lama lampunya ini ya, sama-sama keren sih. Nah seperti itu ya, lampunya masih bulam biasa, lampu senya, ini sudah lampu LED. Jadi gitu Kang Mas. Dan yang menarik adalah ini motor yang baru, ketika kunci kontak dimatikan, hazardnya masih bisa nyala, Cak. Jadi salah satu kelebihan Yamaha, karena Yamaha ingin sebenarnya hazard ini kalau dimatikan sekali gitu ya, dia akan tetap nyala. Kecuali kita hidupin, matikan lagi, baru dia akan mati. Karena memang hazard itu adalah emergency yang harusnya memang sekali lagi harus bisa nyala tanpa engine on atau kunci kontak on. Oke teman-teman, lihat nih ya, kita akan nyalakan engine-nya. Yes, lampu hazard nyala. Ini yang baru seperti ini. Kita matikan. Ini masih nyala, Cak. Oke, kita lihat yang lama ya, apakah masih nyala juga. Nah mati kan, kalau yang lama mati langsung. Kalau sudah kunci di off kan, dia akan mati langsung. Tapi yang baru itu enggak, dia tetap nyala pada saat engine on. Dan ini taruhlah sama mati ke sini ya. Nah dia tetap nyala, Cak. Terus gimana cara untuk matikan? Pada kondisi off nih, sama tinggal puntir aja ini sekali ya, di onin. Coba onin, matiin, dah, dia akan mati. Jadi gitu ya Kang Mas ya. Jadi memang ini salah satu sepertinya ya, Yamaha membuatnya supaya sampean bisa menggunakan hazard pada kondisi kunci di off kan, gitu Cak, kira-kira on. Nah itu ya Kang Mas ya. Kemudian bagian area sini, Cak, menintip bagaimana perbedaan yang total. Mungkin cahayanya kurang bagus ya, tapi di sini kita lihat masih sama pendekatan cowakan, tapi detailnya berbeda total. Walaupun sama ya bentuknya, tapi lihat nih, berbeda total, detailnya berbeda total, revisnya berbeda total. Bahkan di bagian fender-fendernya pun, kalau yang lama kan cenderung biasa aja tuh lempeng aja. Yang baru sudah ada tekuk-tekukan dan lebih kecil dia. Nah, lebih presisi, lebih agresif, lebih cakep. Dan paling kentara pastinya adalah di bagian arah sini, Cak. Nah, ini Kang Mas, idam-idaman sampean semuanya, di mana Aerox selalu dikatakan masih tromol, Cak IWB. Nah, yang baru Yamaha sudah memberikan kesampaian double disc brake dan ini memberikan feel padat di area sini. Jadi lebih penuh, lebih keren. Sekarang kita coba komparasikan ya, jajar-jajaran biar sama cerahkan. Oh ya, knalpot-knalpotnya sama ya, plug cahaya. Nggak ada perbedaan, termasuk juga untuk velg-velgnya aja. Oke, nah sekarang jajarin dulu antara keduanya depan belakang ya, kita intip ya. Oh teman-teman, kita lihat dulu di sini. Nah ini Cak, ini juga direvisi lagi Kang Mas, buntut-buntutnya yang baru, yang lama. Nah kembali yang baru itu lebih slim di area sini. Dari sini tarik dalam, set. Sementara yang lama itu lebih melempung dia.
lembung-lembung. Jadi makanya Bibi sudah tekankan pada saat menerawang kemarin. Jadi untuk yang generasi baru itu lebih kompleks, lebih enak dilihat, lebih mantap, dan terbukti sekarang seperti itu. Ini ketika kita jajarin keduanya ya. Jadi kita jajarin keduanya itu betul-betul depan belakang, dan sama saya intip bagaimana perbedaan keduanya. Yes, jadi Cak, jika kita lihat keduanya ini jajar-jajaran seperti ini, maka saya akan menemukan ya ada perbedaan di bagian area dadanya, Cak. Yang ini, Cak, loh. Ya kan? Jadi dadanya itu lebih menukik modelnya, lebih tebal. Nah, area sini itu dia lebih tepos bahasanya, Cak. Ya kan? Jadi dadanya tuh nggak yang setebal atau sedempal yang baru. Nah, kita lihat seperti ini, Mas. Oke. Jadi kalau kita perhatikan memang keduanya berbeda pendekatan. Kemudian lampu-lampunya juga, Cak, dari samping. Nah, seperti ini, Cak. Kalau dari samping kelihatannya dia lampunya memang ya seperti yang kita kenal ya, reflektornya lebar, gede ya. Jadi memang feel-nya tuh kayak terasa yang lebih nonjol di bagian area ininya. Apa namanya, casing luarnya ini, yang bagian sayapnya, double layernya. Tapi yang baru itu enggak. Nah, yang baru itu dia lebih keluar, tapi dia shape dari reflektornya kelihatan tuh seperti ini. Nah, memang sekali lagi sekilas tetap sama Aerox S Aerox, tapi beda pendekatan. Dan di samping sini, Cak, kelihatan sekali bagaimana revisi yang dilakukan oleh Yamaha di bagian side dari tabengnya. Dan yang lama seperti ini, Cak. Tuh, ya. Jadi serupa tapi tak sama. Betul-betul perbedaan yang kita rasakan, detailnya memang berbeda. Nah, mungkin warnanya aja yang agak susah ya kita mengkomparasikan, karena keduanya memiliki warna berbeda. Kebetulan di sini ada di Yamaha SPW. BB sekarang ada di sini, Cak. SPW ini memang yang ada adalah warna itu yang tertingginya, yang tipe S. Dan secara general maka kita sedikit sulit mengkomparasikan. Nah, bodi bagian sampingnya berubah total. Sekali lagi BB sudah tekankan berkali-kali, tidak ada yang sama, totally beda untuk bagian bodi-bodinya. Jadi kalau saya menanya, bisa nggak sih yang casing baru ini cangkokkan pada New Aerox? Yang Aerox lama, yang bodi casing yang baru ya, itu nggak bisa, Cak, karena memang dudukannya beda, detailnya beda, jadi memang berbeda total. Kalau kita lihat seperti ini tuh ya, jadi memang perbedaan yang signifikan antara keduanya. Nah, termasuk juga karena sudah menggunakan engine yang turbo, maka cover casingnya pun berbeda. Ini yang lama seperti ini, yang baru seperti ini tuh ya. Jadi lebih keren, lebih mantap ya, lebih racing look. Tapi knalpotnya sama, Kang Mas ya. Dan ini juga sama, knalpotnya sama. Dan jok-joknya pun kalau kita lihat sekilas kayak mirip ya. Nah, kita lihat seperti ini, Mas. Nah, ya. Jadi perbedaan keduanya serupa tapi tak sama, Aerox is Aerox. Tapi yang menarik adalah begini, Cak. Yang lama itu ternyata dia nungging banget, lihat ke atas kan bagian buntutnya. Tekukannya ke atas, Mas. Nah, tapi yang baru itu enggak, Cak. Yang baru kayaknya lebih landai ya. Tuh. Kayaknya ya kalau kita lihat tuh kayak tuh. Sepertinya sih nggak terlalu yang nukik ke atas, tapi dia lebih sedikit landai. Nggak tahu ya, sama nangkap nggak sih dari gambar. Tapi itu yang kita tangkap dan kita lihat bagaimana feel pada saat kita lihat. Nah, seperti ini, Mas. Dari belakang, Cak. Tapi tak sama, sekali lagi New Aerox dan Old Aerox Ultimate sama yang biasa. Nah, seperti itu. Yes. Kita lihat dari jauh ya, seperti apa. Ini memang salah satu cara kita untuk memberikan gambaran kesampaian perbedaan satu persatu dari keduanya. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman semuanya, dari depan seperti ini, Mas, yang baru, antara yang lama seperti itu. Nah, seperti ini, seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Lebih tebal yang baru, jadi lebih kokoh gitu misalnya. Masuk di area sini, dia lebih tipis yang lama, yang baru tuh seperti itu. Ya, shape-nya memang berbeda. Bagian buntut-buntutnya, bagian buntut-buntutnya. Bagian samping kirinya yang baru seperti ini, Kang Mas ya. Jadi cover CVT-nya memang beda karena dia sudah WAE CVT, lihat nih. Beda dibandingkan dengan yang sebelumnya.
yang kalau kita lihat ya dari cover sipitnya juga berbeda, lihat ya. Jadi lebih ke mode standar sih ini, Cak. Nah, jadi gitu Kang Mas. Sosok dari keduanya serupa tapi tak sama, Cak. Oke, dari atas agak ke belakang, terus agak ke belakang. Nah, mantap nggak menurut sampean, Cak? Nah, ini jika kita standarin samping, sama-sama samping keduanya, Cak. Ya, memang kalau kita lihat karena ini nggak rata, kayak lebih tinggi yang kiri ya, tapi nggak sebenarnya. Karena permukaan tanah memang nggak rata. Jadi sosok dari New Aerox dan Old Aerox semenitip saja, detailnya seperti ini Mas. Sebagai gambaran buat sampean. Yes, bagian area tebengnya, belakangnya berbeda total. Bagian mukanya berbeda pula. Yes, jadi memang revisi yang dilakukan oleh Yamaha cukup terasa Kang Mas. Nah gitu ya teman-teman semuanya. Sebelum sampai semuanya, Cak, yang sampai penasaran dari New Aerox dan Old Aerox, biar sampai semuanya, Cak. Jadi Kang Mas, memang keduanya adalah generasi yang berbeda, generasi yang memiliki kelebihan masing-masing, dan generasi yang tentu adalah idola dari anak muda. Tapi dari kacamata pribadi WB, Cak, Yamaha berhasil membuatnya lebih cakep. Itu penting sekali. Makanya teman-teman semuanya, sekarang WB serahkan sampai semuanya untuk memberikan penilaian mana yang cakep antara keduanya, apakah yang baru atau yang lama. Saman komen di bawah. Tapi yang jelas ini menggoda keceleng aja. Jadi teman-teman sekarang saman komen di bawah, kira-kira apakah sampean lebih suka yang lama atau yang baru. Saman komen di bawah. Dan kalau yang suka yang lama, apa alasannya? Dan kalau suka yang baru, apa alasannya? Itu aja, Cak, update WB tentang komparasi New Aerox yang turbo melawan yang lama. Dan teman komen di bawah. Biasa kalau teman suka, tulis like, share, dan subscribe. Oh jadi, Cak, sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat